Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kelima Technopreneurship. Tema yang akan kita bahas belum pertemuan ini adalah peluang usaha atau berwirausaha dengan teknologi IoT dan AI atau Artificial Intelligence. Baik, sebelumnya untuk perkenalan teknologi IoT, seperti kita tahu teknologi IoT itu terdiri dari empat parameter. Yang pertama itu ada parameter sensor, kemudian parameter aktuator, kemudian parameter analisisnya, kemudian parameter data collectingnya. Nah, pertama itu parameter sensor. Apa sih parameter sensor itu? Yaitu perangkat yang berfungsi untuk membaca parameter fisik yang diperlukan. Misal, untuk misalnya kita ambil studi kasus di bidang pertanian, itu parameter fisiknya misalnya kelembapan udara, terus kelembapan tanah, uh, intensitas cahaya dan lain-lain. Nah, itu yang dinamakan parameter fisik. Kemudian untuk parameter aktuatornya itu adalah perangkat yang berfungsi untuk merespon atau melakukan pergerakan. Nah, misal tadi jika kelembapannya pada tanaman adalah kurang atau kelembapan tanah pada tanamannya adalah kurang atau mau kering, maka aktuator ini misalnya dapat berupa motor ataupun misalnya sprayer ataupun teknologi lainnya. Nah, dia akan menyemprotkan air misalnya. Nah, itu yang dinamakan jenis aktuator. Kemudian data collecting. Nah, data collecting adalah pengambilan atau penyimpanan nilai yang dibaca oleh sensor dan respon yang dilakukan oleh aktuator. Nah, jadi data yang diambil dari nilai yang dibaca oleh sensor ataupun respon yang dilakukan oleh aktuator. Misalnya dalam hal ini adalah motor. Nah, misalnya daya semprotnya itu dayanya berapa, terus besaran listriknya yang dipakai oleh sensor tersebut. Nah, itu termasuk adalah data collecting. Kemudian parameter analisis yaitu kegiatan untuk menganalisa ketepatan respon yang diberikan terhadap nilai yang didapatkan. Nah, jadi analisis dari respon alatnya misalnya terhadap nilai yang diberikan. Misalnya sensor kelembapan mendeteksi suhu udara adalah 20 derajat Celcius, sementara harinya saat itu adalah panas sekali. Nah, itu harus dilakukan analisa apakah benar respon yang diberikan sensor terhadap nilai aktual sebenarnya atau nilai suhu real yang ada di lingkungan tersebut. Nah, itu yang dinamakan parameter analisisnya. Nah, untuk teknologi IoT ini banyak digunakan hampir di semua bidang, entah itu bidang otomotif, bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang industri, bidang farma, analis dan farmasi dan lain sebagainya. Nah, saya ambil di sini studi kasus adalah bidang pertanian karena lebih mudah untuk penjelasan fungsi peralatannya. Jadi untuk teknologi peralatan IoT di bidang pertanian itu adalah terdiri dari peralatan monitoring kadar air, yang fungsinya adalah mengukur kadar air dalam tanah, misalnya, terus peralatan untuk monitoring pupuk, kemudian peralatan untuk monitoring kematangan tingkat buah-buahan ataupun sayur, kemudian mesin penyiram otomatis dan mesin pemanen otomatis. Nah, jadi inilah bidang usaha yang lagi tren untuk pemanfaatan IoT di bidang pertanian. Nah, untuk bidang kesehatan ada nggak? Ada. Terbaru kemarin untuk lomba yang COVID-19 untuk e-commerce atau startup, pembuatan startup untuk kategori COVID-19 itu yang menang dari bidang kesehatan. Dia mengajukan sistem pencatatan atau sistem website untuk database alat medis. Nah, ketersediaan alat medis, stok alat medis. Nah, dia yang menang adalah itu.
Jadi banyak contoh-contoh untuk peluang usaha teknologi dengan IoT ini. Nggak harus di bidang pertanian, juga bisa di bidang kesehatan dan lain-lain. Cuma yang akan kita bahas di sini adalah untuk teknologi IoT di bidang pertanian. Nah, contohnya apa sih penerapannya? Itu biasanya pada ini teknologi IoT bidang pertanian ini pada tanaman di dalam indoor. Nah, atau penyebutannya itu sekarang hidroponik. Seperti kita ketahui, kebun hidroponik ini adalah kebun tanaman atau kebun yang sifatnya adalah indoor. Kelebihannya itu ya tanpa pestisida, tidak tanpa pestisida, kemudian minimal dari serangan hama, kemudian pertumbuhan cepat dan kelembapannya terjaga. Jadi kebanyakan hidroponik sekarang menerapkan teknologi IoT. Nah, ini salah satu inovasi usaha produk IoT yang di bidang pertanian, itu dari Agrotech. Agrotech ini buatan dari kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Jadi dia buat alat namanya Agrotech. Nah, itu untuk penyiraman tanaman otomatis. Ini dia diaplikasikan pada budidaya tanaman jamur tiram. Secara komponen itu sangat sederhana. Jadi dia terdiri dari motor, kemudian sprayer, sama sensor kelembapan. Nah, di sini dia makanya modul GPRS. Ya mungkin bisa dikategorikan seperti SIM 800L atau SIM 900 ataupun SIM 808 untuk koneksi internetnya ke server Agrotech-nya atau cloud Agrotech-nya. Nah, jadi dia fungsinya adalah sebagai penyiram tanaman otomatis. Nanti dia mengukur suhu dan kelembapan pada jamur. Nah, jika suhunya kurang atau kelembapannya dirasa agak kurang atau terlalu tinggi suhunya, nanti mesin pompa jalan, pompa aktif, kemudian akan sprayer terbuka akan menyemprotkan air. Nah, itu secara prinsipnya sangat sederhana. Tapi ini dipasarkan sepengetahuan saya ada di harga rank 3,5 juta alatnya. Sudah banyak digunakan oleh petani-petani. Nah, jadi dia berawal dari percobaan biasa di dalam laboratorium, kemudian dia aplikasikan ke user atau petani di lapangan. Nah, dia coba, ternyata emang sesuai dengan keinginan user atau petani di lapangan. Nah, ini yang bisa makanya peluang usahanya semakin maju. Dia terus kembangkan dari versi 1, versi 2 alatnya sampai versi 3 yang terbaru sekarang. Nah, salah satu contoh berwirausaha di bidang menggunakan IoT. Nah, jadi dia melihat peluang, melihat pangsa pasar, atau melihat permasalahan di lapangan bahwa petani kekurangan sistem alat, kekurangan suatu sistem yang bisa membantu mendapatkan hasil yang lebih bagus untuk hasil pertaniannya. Nah, jadi menggunakan bantuan teknologi IoT. Nah, ini bentuk dari aplikasi dan website Agrotech-nya. Nah, jadi data sensor, kemudian data dari aktuator tadi atau sistem kontrol aktuatornya masuk ke dalam website. Nah, bisa diakses menggunakan website ataupun dengan aplikasi Android-nya. Dinamakan CLOUD ya, CLOUD kalau dalam IoT. Nah, ini bentuk fisik dari device Agrotech GSM-nya. Nah, jadi ini versi satunya yang masih pakai keypad. Nah, kemudian dikembangkan ke versi paling terbaru, versi 3-nya. Nah, jadi pertama itu dia pasarkan adalah dengan alat peralatan sederhana dulu. Nah, tapi semakin
berkembang dia tingkatkan produknya berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di user atau di lapangan. Nah, jadi saat dia melempar alat ke pasaran itu nggak mungkin langsung sempurna, pasti ada permasalahan. Misalnya sensornya misalnya kurang akurat, misalnya kalau terkena hujan, terus di daerah pegunungan yang lembab dan lain-lain, maka pasti ada selalu penyempurnaan inovasi produk. Jadi produk elektronika itu tetap nggak ada yang 100% sempurna, namun tetap melakukan inovasi-inovasi penyempurnaan. Nah, ini kalau untuk yang di luar negeri kasusnya ini udah mau diterapkan atau dikembangkan di Indonesia. Beberapa kampus juga menerapkan penelitian ke arah sini. Itu adalah plant factory, yang mana plant factory ini ada sebuah pabrik yang memproduksi tanaman segar dengan konsep penanaman indoor atau di dalam ruangan, dengan mengatur seluruh parameter seperti cahaya, udaranya, air, dan airnya. Jadi dia mengatur dari lighting kontrolnya, terus intensitas cahayanya, intensitas pencahayaan, terus intensitas kecerahan lampunya, sirkulasi udaranya, sama sirkulasi airnya. Nah, yang mana dengan bantuan juga dengan AI, teknologi AI, artificial intelligence-nya, dan untuk kategori artificial lighting atau penyinaran. Nah, ini salah satu contoh plant factory tadi. Nah, jadi konsepnya itu semacam pabrik yang produksi sayur, nah, tapi di dalam indoor. Kebunnya adalah indoor, di dalam ruangan. Nah, nanti sayur-sayur itu diproduksi secara otomatis tanpa ada cahaya matahari. Nah, penggantinya adalah dengan lampu biasanya. Nah, contohnya misalnya setiap tanaman dikategorikan misalnya dia pertumbuhannya lebih cepat dengan menggunakan lampu misalnya blue light, terus kemudian yang tanaman jenis lain adalah dengan pencahayaan white light dan lain sebagainya. Ini nanti kedepannya untuk hidroponik semuanya kayak gini, udah hampir dipergunakan di negara-negara maju. Indonesia mulai mengembangkan ke arah sini. Nah, berdasarkan studi kasus tadi untuk hidroponik atau IoT di bidang pertanian, itu strategi pemasarannya gimana? Jadi mereka mencari permasalahan dulu. Mereka dapat permasalahan bahwa di petani misalnya untuk pertanian lahan yang luas atau pertanian misalnya dalam hal ini indoor, itu gimana caranya bisa memonitoring tanaman secara otomatis. Nah, mereka memetakan konsumen yang potensial dulu pertama. Oh, ini petani tadi user yang potensial untuk digarap. Nah, kemudian mulai target konsumen sama positioning, yaitu pemilihan produk unggulannya, yaitu memberikan produk yang kita unggulkan atau kita buat tadi untuk solusi dari permasalahan yang ada. Nah, jadi pemetaan konsumen itu ya harus misal dalam bidang kesehatan, nggak baik contohnya fisioterapi ya. Nah itu target konsumennya adalah luas, cakupannya luas. Jadi dari kalangan bawah sama dengan kalangan atas. Nah, tetapi untuk klinik kecantikan itu segmentasi konsumennya adalah untuk rank dalam lingkup yang lebih kecil. Nah, misalnya adalah kalangan high ya, yang bukan kalangan bawah, kalangan medium ke atas, orang berpendapatan medium ke atas, berpendapatan tinggi dalam hal ini. Nah, gak mungkin kan orang di dalam klinik kecantikan datang menggunakan BPJS, itu gak mungkin. Nah, itulah yang maksud ada pemetaan dulu konsumen kita, targetnya kemana. Kemudian strategi pemasaran bisnis lainnya itu ya
dari produknya, keunggulan kita apa, terus kemasannya apa, terus diferensiasi produknya. Jadi misalnya dari segi kemasan, terus dari segi keunggulan adalah menggunakan tadi teknologi IoT. Kemudian price-nya yaitu gimana caranya, ada semacam diskon. Terus misalnya metode pembayarannya adalah misalnya bisa menggunakan sistem kredit atau seperti pinjaman. Nanti kan kita pinjamkan alat, terus dia sistem sewa lah, sistem sewa, nanti user adalah bayarnya per bulan. Nah, juga bisa. Ini promosinya ya promosi penjualan bisa menggunakan periklanan di media sosial, entah itu Facebook, Instagram, website, dan lain-lain. Kemudian lokasi pemasarannya juga penting. Nah, misalnya di daerah kota A ini pertaniannya lebih banyak. Nah, jadi kita targetkan misalnya lokasi pemasarannya ada di kota A dan sejenisnya. Nah, itulah strategi pemasaran bisnis. Nah, sekian presentasi singkat dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.